Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Bismillah. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Elsa. Ya, yang kedua, Husnul. Husnul? Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik. Sebentar. Anak-anak ada yang tahu lagu Mengenal Rukun Islam apa tidak? Tidak tahu. Nanti Ibu contohkan ya, lalu kalian tirukan. Lagunya seperti ini ya. Lagunya seperti ini. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempatnya puasa. Kelima, pergi haji naik pesawat. Hush, hush. Seperti itu ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Bayar zakat. Keempatnya puasa. Kelima pesawat. Wush. Ya. Itu tadi lagu tentang mengenal 5 rukun Islam. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim ya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Macam rukun Islam itu ada berapa? Jadi, rukun Islam itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang pertama ada syahadat. Syahadat artinya kesaksian. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Orang yang masuk agama Islam harus membaca syahadat. Syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah
Sedangkan syahadat Rasul bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama ada sholat duhur 4 rakaat. Yang kedua sholat asar 4 rakaat. Yang ketiga sholat maghrib 3 rakaat. Yang keempat sholat isya 4 rakaat. Dan yang kelima sholat subuh 2 rakaat. Yang ketiga ada zakat. Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang yang berhak menerimanya. Salah satu contoh zakat adalah zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Rukun Islam yang keempat ada puasa. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, juga hawa nafsu. Umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang terakhir adalah haji. Haji berarti mengunjungi tanah suci pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap orang Islam atau muslim yang mampu melaksanakannya dan ada transportasinya karena Islam tidak memberatkan umatnya. Sebentar. Di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenal rukun Islam kelas 1 SD. Di sini ada permainan. Kira-kira mana yang termasuk rukun Islam? Ya, puasa, syahadat, zakat. Ya. Selanjutnya, silahkan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Setelah itu, Ibu akan mengirim lembar kerja beserta didik di grup WhatsApp. Silahkan dilihat di grup WhatsApp-nya ya. Nanti kalian berdiskusi di grup WhatsApp tersebut, lalu akan dipresentasikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini saya cukupkan nggih. Apakah ada yang belum dimengerti dari pembelajaran hari ini anak-anak? Sampun? Sampun nggih? Alhamdulillah, kalian semua termasuk anak yang hebat. Alhamdulillah. Nggih. Pesan saya setelah pembelajaran ini semoga dapat bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, identifikasi dan analisislah elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching.
kekuatan. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang variatif. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan membuat mereka merasa nyaman dalam kelas. Dan yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif kepada siswa. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, kurang memperhatikan siswa yang kurang aktif dalam kelas. Yang kedua, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dan berinteraksi. Yang ketiga, kurang memperhatikan kebutuhan individu siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mungkin ada kendala teknis terkait koneksi internet. Pertanyaan yang kedua, teori psikologi yang dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran. Teori psikologi yang pertama, teori belajar behavioristik, adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Yang kedua, teori kognitif. Dalam pembelajaran, siswa sudah mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Dalam pembelajaran, siswa sudah secara aktif membangun pengetahuan dan konsep berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Pertanyaan yang ketiga, umpan balik dari sesi micro-teaching, pendekatan dan teknik. Umpan balik dari sesi micro-teaching menunjukkan bahwa sebagian siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tertentu dan ada kebutuhan untuk meningkatkan interaktivitas dalam pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran, berencana untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berpusat pada siswa. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan meningkatkan interaktivitas dalam pembelajaran. Akan lebih fokus pada kebutuhan dan minat individual siswa, memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, menggunakan berbagai strategi seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan praktikum yang dapat merangsang pemahaman konsep secara lebih mendalam. Sedangkan penggunaan teknik dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan kebutuhan siswa. Memastikan bahwa teknik yang diterapkan mendukung tujuan pembelajaran dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan interaktif. Dan pertanyaan yang keempat, evaluasilah aspek psikologis dan aspek sosial. Dalam pembelajaran sudah menggunakan teori-teori psikologi sehingga aspek psikologi sudah terpenuhi dalam kegiatan pembelajaran. Dan penggunaan teori psikologis juga dihubungkan dengan aspek sosial karena siswa diarahkan untuk mampu menghubungkan materi dengan kehidupan sosial sekitar mereka.